Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial mulai diberlakukan pada Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu, ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3,5 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman
maksimal 3 tahun penjara. Ada pula Pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, Pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS Yusril Ihza Mahendra mengatakan KUHP baru tidak menghukum kritik terhadap pemerintah, hanya yang melakukan penghinaan. Kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN, tapi jabatan ASN dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja itu akan untuk peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini peraturan pemerintahnya belum ada. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10 dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat, dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri skopnya terbatas internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk peraturan pemerintah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun media sosial penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Jokowi. Somasi juga dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wi dan Budius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wi Budius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalian isu di tengah bencana.
Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama ini musik hadir di setiap sudut seperti di kafe, restoran hingga pusat perbelanjaan untuk memeriahkan suasana atau sekedar teman ngopi. Namun kini pemutaran musik resmi dikenai tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik itu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan menghadiri pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI di Timika, Papua. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa menjadi bukti bahwa negara hadir menghargai pengorbanan prajurit di Papua. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan motivasi kepada 115 prajurit TNI yang menerima anugerah kenaikan pangkat luar biasa di Timika, Papua. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan gemilang dalam 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Para prajurit yang tergabung dalam Korps TNI HBMA sukses melaksanakan operasi di Lani Jaya, Intan Jaya, dan Teluk Bintuni. Pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok bersenjata dan menetralisir ancaman tanpa mengakibatkan sisi kemanusiaan
sehingga masyarakat setempat kini bebas dari intimidasi. Dalam sambutannya, Menhan menekankan bahwa penghargaan ini adalah mandat moral untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai Menteri Pertahanan akan memperjuangkan mereka yang mendapatkan penghargaan pangkat luar biasa. Akan saya perjuangkan keluarganya juga mendapatkan kesejahteraan. Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang memberikan secara simbolis penghargaan KPLB kepada prajurit TNI. Dari Timika, Papua Tengah, Naura Syafika, iNews melaporkan.